Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi itu apabila kita melaksanakan antara lain 3 hal tadi. Aqimus shalah wa atuz zakah wa atiullaha war rasul. Kemudian setelah kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kekuasaan bukan tujuan. Yang kemudian ada adikium, al-ghayah, tubarrirul wasilah. Tujuan akan menghalalkan segala cara. Yang penting berkuasa. Walaupun mungkin harus menerjang aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah SAW. Di dalam Islam tidak semacam itu. Allah lah yang punya kekuasaan, yang akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Pernahkah itu terjadi? Umat Islam pernah diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dapat memimpin dunia. Mulai dari masa kekhilafahan Bani Umayyah sampai dengan masa kekhilafahan Turki Utsmani. Sehingga hegemoni dunia ini di tangan orang Islam. Karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika muslimin dapat memimpin dunia, maka keamanan dunia relatif dapat tercipta. Para pengikut berbagai macam agama hidup tenang dan terhormat karena mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh umat Islam yang memimpin dunia saat itu. Bukti-bukti sejarah dapat kita lihat. Di Mesir ada orang Kipti. Kemudian di Turki komunitas Yahudi. Di Indonesia candi-candi utuh, tidak ada yang rusak. Walaupun pengikutnya kemudian mereka masuk ke dalam Islam bukan karena kekuasaan. Dan memang Islam masuk ke Indonesia bukan lewat kekuasaan tapi lewat jalur perdagangan. Sehingga sangat salah orang yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Tidak. Nah, itu. Keamanan dunia relatif lebih dapat tercipta. Kemajuan ekonomi pada masa kejayaan Islam pun dapat dirasakan oleh umat manusia yang dititik beratkan pada perdagangan dan industri. Di bidang perdagangan terutama pakaian dan tekstil yang dikonsumsi oleh orang-orang Cina dan Eropa itu rata-rata produk umat Islam. Sedangkan di bidang industri misalnya penenunan dan produk-produk lain itu pun juga dari orang Islam. Pada saat umat Islam memimpin dunia tidak mengenal yang namanya sistem perbankan, tidak ada. Sistem perbankan baru masuk dalam masyarakat Islam setelah runtuhnya Turki Utsmani. Umat Islam tidak mengenal uang kertas atau fiat money. Tapi mereka menggunakan dirham atau dinar. Mengikuti orang-orang Persia. Nah, ini menunjukkan kalau Islam adalah selama bukan menyangkut masalah ibadah mahdhah terbuka. Dinar, uang perak, dirham, uang perak. Mereka mengikuti orang Persia. Dinar emas, dinar yang dari emas. Mereka mengikuti orang Bizantium. Kenapa Islam tidak mengenal fiat money atau uang kertas? Karena nilai logam relatif lebih tidak berfluktuasi daripada uang kertas.
maka terbentuknya sistem keuangan sangat efisien. Sehingga sebuah cek yang dikeluarkan di Baghdad dapat diuangkan di Maroko. Nah, ini. Nah, kemudian ketika umat Islam mulai lalai dengan agamanya, terutama sekali setelah mereka berpecah belah, karena kekuatan itu tidak dilihat dari banyak sedikitnya orang. Kekuatan itu ada pada persatuan. Maka sekali lagi dari tafsir Al-Marwazi disebutkan begini. Wala ibrota bikathrotil adati wa qillati fi takwinil izzati wajtima'il kuwati. Banyaknya pengikut, banyaknya umat atau sedikitnya umat tidak berpengaruh bagi kemuliaan, bagi kekuatan. Faqad kanal musyrikuna fi Makkah wal Yahud wa munafiqul Arab fil Madinah yaghtaruna bikathratim ala Nabi sallallahu wal mu'minun. Nah, banyaknya pengikut inilah yang telah mempengaruhi atau menjerumuskan orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Mereka merasa pengikutnya lebih banyak, tidak mungkin dikalahkan oleh umat Islam. Tetapi ternyata ketika umat Islam itu bersatu padu, Allah sayang pada mereka karena memang dengan berjamaah itu akan mendapatkan rahmat. Kemudian Allah anugerahkan kekuasaan pada mereka. Sehingga mereka dapat memimpin dunia. Nah, ketika umat Islam mulai berpecah belah, mulai berkurang kekuasaan, akhirnya bergantilah kekuasaan di bumi ini dengan orang-orang non-muslim yang diawali dengan perang salib. Di mana pada hakikatnya mereka ingin merebut kekuasaan dari tangan umat Islam. Dan akhirnya memang mereka yang berkuasa. Kenapa? Karena umat Islam berpecah belah dan meninggalkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Perang salib itu para ikhwan berlatar belakang 3 hal. Pertama, mercenary, yaitu mencari keuntungan di negeri-negeri Islam. Maka yang dijajah rata-rata negeri-negeri muslim, termasuk negeri kita Indonesia, oleh orang-orang barat. Kemudian misionari, menyebarkan agama Kristen di negeri-negeri muslim. Ini yang dapat kita saksikan sampai sekarang. Mereka dirikan rumah sakit, mereka dirikan sekolahan untuk mendukung misi mereka mengkristenkan negeri-negeri muslim. Dan yang terakhir, militeri, yaitu dengan perluasan daerah militer. Inilah yang mereka lakukan di balik perang salib. Dan akhirnya memang mereka berkuasa di muka bumi ini. Tapi seperti tadi Allah katakan, kekuasaan tidaklah kekal. Mulai tampak kekuasaan mereka mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan umat Islam mulai bangkit. Dan memang kenapa dunia mulai jengah, mulai tidak menerima kepemimpinan non-muslim? Karena mereka melihat kekuasaan non-muslim ini telah membuat kerusakan-kerusakan di permukaan bumi. Saya sebutkan saja 3 kerusakan akibat kepemimpinan dunia di tangan bukan orang Islam. Yang pertama, kerusakan sistem politik. Di Amerika Serikat pada tahun 1998,
untuk menduduki jabatan presiden itu perlu biaya 500 miliar dolar Amerika. Siapa yang tidak punya uang, maka dia tidak mungkin jadi presiden. Kalau itu dikruskan, bisa menjadi 5.000 triliun itu. Dengan krus 10.000. Nah, inilah kerusakan di bidang politik. Yang berkuasa hanya orang-orang yang memiliki uang. Dalam Islam tidak. Kemudian kerusakan sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang berdasarkan sistem perbankan telah menimbulkan berbagai krisis ekonomi dan moneter. Yang akhirnya kita lihat beberapa negara maju mulai kolaps dan bahkan bangkrut seperti Yunani misalnya. Dan negeri-negeri yang lain. Kemudian yang ketiga, kerusakan sistem sosial. Interaksi pria dan wanita yang kering dari nilai spiritual menyebabkan wanita hanya menjadi komoditas dagang pemuas nafsu laki-laki. Sistem sosial telah terbukti menghancurkan sistem keluarga yang menyebabkan menyebarnya penyakit kelamin, menimbulkan dekadensi moral, makin merajalelanya, makin banyaknya anak-anak yang dilahirkan dari perzinaan, perselingkuhan dianggap sebagai pertemanan, sementara cerai dilarang sama sekali. Bahkan berbagai macam kejahatan rumah tangga yang dirasakan. Sehingga orang tidak mau lagi hidup berumah tangga. Inilah kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kekuasaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan manusia menjadi sadar. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Islam. Dan memang inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dengan ini kita yakin, yang artinya dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Masa depan adalah milik umat Islam. Allah nanti akan memenangkan kita semuanya asal kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, Islam mengajarkan bahwa kekuasaan bukan merupakan suatu tujuan, tetapi itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian perebutan kekuasaan yang merupakan salah satu sumber kerusakan dapat dihindari. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang sangat indah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yang fa'udhal jad minkal jad. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. Tidak bermanfaat kemuliaan bagi orang-orang yang memiliki kemuliaan kecuali kemuliaan Engkau, ya Allah. Inilah yang dapat kita petik sebagian kecil, sekali lagi sebagian kecil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah
Al-Imran ayat yang ke-26. Mudah-mudahan kita mampu memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Baik, kami semua terima kasih Ustadz Yassal Mansur atas kajiannya mengenai indahnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan bukan tujuannya. Iya, betul. Merupakan anugerah dari Allah. Dan tadi juga disampaikan perebutan kekuasaan adalah sumber kerusakan. Sebagiannya sumber kerusakan. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Ikhwan Akhwat, kami persilahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan ataupun komentarnya dipersilahkan ya. Yang pertama saya bacakan SMS dari 0812 87 4629 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita samakan saat ini, Romawi dan Persia itu seperti Amerika dan Rusia atau malah Cina katanya. Dan memang mereka menguasai dunia saat ini, terutama dalam bidang kemiliteran contohnya. Secara logika kita tidak mungkin dapat menandingi mereka. Mohon tanggapannya Ustadz. Ya, saya juga insya Allah setuju bahwasanya zaman sekarang ini Persia dan Romawi itu mungkin atau insya Allah seperti saat ini, seperti Amerika yang sudah mulai hancur. Nah, itu tidak pernah hasil presiden di demo kecuali sekarang, sehingga tidak ada lagi kiblat negara demokrasi yang terbaik. Dulu kan tuh lihat Amerika. Di Amerika mereka pilih secara resmi. Nah, tetapi akhirnya mereka tidak percaya dan sampai sekarang masih berjalan terus. Itu diambang kehancuran. Kemudian Rusia itu kan pecahan dari Uni Soviet. Dia hancur karena Afghanistan. Yang negara yang mungkin dipandang sebelah mata oleh mereka. Kemudian Amerika yang mempercepat kehancuran adalah ketika WTC dihancurkan. Wallahu alam siapa yang menghancurkan. Mereka menyatakan ini adalah orang Islam. Tapi sampai sekarang saya nggak yakin itu, mohon maaf, kalau orang Islam mengerjakan tindakan yang semacam itu. Dan memang dalam teori-teori politik yang saya baca, mereka menghancurkan dua menara kembarnya itu adalah untuk menghambat perkembangan Islam di Amerika. Tapi apa yang terjadi? Begitu dua menara mereka hancur, buku yang paling laris apa Mas Rizal? Quran. Akhirnya berbondong-bondonglah orang Amerika masuk Islam. Justru penasaran mungkin terhadap Muslim ya, terhadap Islam. Begitu juga perkembangan Islam sekarang di Eropa. Begitu juga perkembangan Islam di Australia. Teman-teman saya yang baru dari sana merebak. Mohon maaf, gereja-gereja udah kosong, nggak ada lagi penghuninya. Bahkan banyak yang kemudian dirubah menjadi masjid. Bahkan seorang pengusaha kita yang mohon maaf saya sebutkan namanya, Probo Sutejo, dulu pernah membeli gereja untuk jadikan masjid. Nah, inilah apa yang dulu terjadi. Persia Romawi hancur. Yang mereka menganggap tidak mungkin. Juga Belanda yang tadi sampai di mata uangnya tulisan J. Metandre. Tidak akan aku lepaskan lagi. Tapi kalau Allah mengendaki, lepas. Oleh karena itu umat Islam optimis. Asal kita ini berjalan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, atau minimalnya tadi 3 hal kita lakukan. Aqimus sholat, sholat dengan baik. Wa atuz zakat, kita menunaikan zakat. Wa atiur rasul, kita taat kepada Rasul, kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau
Allah sayang kepada kita, maka mesti kita akan diberikan oleh Allah yang terbaik untuk kita. Karena waktu kita membicarakan masalah rahmah dulu, kan para ulama memberikan definisi yang bahasa Indonesianya. Rahmah adalah keinginan untuk berbuat baik kepada yang lain. Nah, kalau ini rahmat dari Allah, berarti zat Allah berkeinginan kebaikan itu diberikan kepada kita. Nah, kalau kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi yang terbaik untuk kita. Indah sekali. Seandainya kekuasaan diberikan Allah itu pun satu keindahan, kebaikan. Sampai Allah mengatakan biyadikal khair dalam doa yang kita di tanganmu lah segala kebaikan. Ketika kita diberi kekuasaan dari Allah, kita akan menjadi baik. Seandainya pun toh belum diberi, kita yakin kita juga tetap baik. Karena kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu contoh negeri-negeri yang kuat saat ini sudah mulai kelihatan lemahnya. Bahkan ada sebuah tulisan yang saya baca, kemenangan Trump adalah tanda-tanda kehancuran Amerika. Sebuah tulisan yang saya baca. Nah, sekali lagi mari kita laksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita akan baik selama kita konsisten melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau boleh saya lebarkan lagi, ada orang mengatakan bahwasanya kekuasaan Islam itu ditegakkan dengan pedang. Tidak. Islam berperang tidak untuk mencari kekuasaan, tapi orang Islam berperang karena dipaksa untuk berperang. Maka dalam istilah peperangan karena mereka itu mempertahankan diri. Maka tidak pernah ada muslimin memulai peperangan lebih dahulu. Tidak. Ketika kita bahas tentang keagungan kerajaan Islam di Andalus, Islam masuk ke sana pun karena diminta oleh orang Kristen Andalusia yang diantara mereka berpecah belah, sehingga minta bantuan kepada kerajaan Islam di Maroko atau Maghrib, masuk mereka. Akhirnya apa? Muslimin dapat berkuasa di Spanyol. Apakah saat itu muslimin mayoritas? Tidak. Muslimin minoritas. Tapi karena mereka bersatu, mereka kokoh, akhirnya Kristen yang minoritas itu dapat dipimpin oleh umat Islam. Jadi kemuliaan adalah terletak pada kesatuan. Kemuliaan terletak pada konsistensi dalam melaksanakan perintah Allah, bukan pada banyaknya. Allah mengingatkan, kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Kalau muslimin bersatu, insya Allah Allah akan sayang kita akan diberikan oleh Allah dan yang terbaik. Tapi kalau muslimin berpecah belah, rasanya sulit untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Radio Silaturahim menyadarkan umat Islam, mari kita bersatu, mari kita bersatu, mari kita bersatu. Karena dengan bersatu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Ketika muslimin bersatu, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Contoh tarikh kita lihat ketika perang Tabuk. Nah, ketika umat Islam merasa bangga dengan banyaknya pasukan mereka, akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menghadapi orang kafir, mulai mereka bangga dengan kebesaran dan banyaknya jumlah mereka. Akhirnya dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita semuanya tahu bagaimana akhir peperangan itu. Nah, jadi inilah yang dapat kita jadikan pelajaran, bahwasanya kekuasaan itu tidak langgeng kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persia dan Romawi akhirnya hancur dan kemudian Islam yang memimpin dunia. Nah, jangan khawatir, yakin kita bahwasanya selama kita konsisten dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan selanjutnya SMS dari Pak Didin di Sukabumi, Ustadz, masih kaitannya dengan kekuasaan, Ustadz. Namun sebelumnya nampaknya ada yang sudah terhubung dengan telepon ya, kita terima terlebih dahulu yang sudah menunggu ya nampaknya. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Waalaikumsalam. Ya, halo. Ya, kami silakan Pak, dengan siapa di mana? Ini dengan Angga Aminuddin. Oh ya, silakan Kang Angga. Jadi ikut nimbrung ini Ustaz Yasa, alhamdulillah bisa kembali on air. Ini saya ingin bertanya mengenai ini, Ustaz. Ya, kita ingin bersatu, tapi adalah ada satu keterangan ayatnya seperti ini. Mohon maaf kalau salah. Wala tahsabuhu jami'an wa qulubuhum shatta gitu, Ustaz. Ya. Ini bagaimana, Ustaz? Mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka itu nggak bersatu gitu. Ini bagaimana kalau terjadi di kaum muslimin? Itu aja sih, Ustaz. Terima kasih, Kang Rizal. Baik, terima kasih. Ikut berpartisipasi di sore hari ini. Ya. Mungkin langsung aja, Ustaz. Ya. Itu menggambarkan orang Yahudi. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Itulah yang membuat akhirnya mereka lemah. Mereka dapat dikalahkan oleh umat Islam. Yang umat Islam walaupun saat itu jumlahnya masih sedikit, mereka dapat mengalahkan orang-orang Yahudi yang jumlahnya besar. Ini adalah latar belakang dari ayat tadi, tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Itu ada di surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr artinya surah pengusiran, di mana orang-orang Yahudi diusir oleh umat Islam karena mereka melakukan berbagai macam kejahatan, dan dapat dibebaskannya benteng Khaybar yang mereka anggap itu benteng yang terkuat. Akhirnya runtuh kekuasaan atau pertahanan benteng itu dapat dikuasai oleh umat Islam. Kenapa mereka lemah? Karena tadi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau anggap mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu berpecah belah. Pelajaran bagi kita umat Islam. Jadi kalau bersatu, ya bersatu jiwa dan raga. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi tadi. Kita ini bersatu, tetapi hati kita berpecah belah. Tidak akan ada kekuatan. Nah, kebalikannya orang Ansor dan orang Muhajirin. Kemudian juga orang Ansor yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Yang beratus-ratus tahun mereka bermusuh-musuhan, akhirnya mereka menjadi satu. Inilah kekuatan. Dan mudah-mudahan umat Islam bersatunya tidak hanya tampak di luar saja, tetapi hendaknya juga hatinya bersatu. Itu yang disebut dengan ulfah.
yang dulu sudah kita bahas, ini satu hal yang sangat berharga. Nah, mudah-mudahan kesatuan umat Islam ini tidak hanya dalam bentuk saja, tetapi kita bersatu dalam hati. Hati kita bersatu, sehingga Allah akan menolong kita semuanya. Pelajaran dari ringkihnya orang Yahudi saat itu, dan juga pelajaran mungkin ringkihnya umat Islam saat ini. Nah, karena hati mereka syatta. Nah, mudah-mudahan ke depan, teman-teman saat ini, mari kita satukan hati kita semuanya, sehingga kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, Mas Angga, ayat tadi adalah menggambarkan orang-orang Yahudi. Nah, kemudian apakah umat Islam bisa seperti ini? Oh, sangat bisa. Sangat mungkin itu. Makanya Rasul sudah mengingatkan, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum. Kau akan mengikuti perilaku orang-orang yang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah. Sehingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kau pun akan mengikutinya. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah itu hujrat dob, lubang biawak? Karena memang lubang biawak itu lubang binatang yang paling jorok, yang paling tidak mengenakan, yang paling membuat itu lubang biawak. Binatang-binatang lain mungkin tidak sejelek, seburuk lubang biawak. Sehingga seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, artinya mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, ini muslimin ini akan mengikuti. Itu peringatan, bukan ini sudah kepastian, peringatan agar kita tidak mengikuti mereka, maksudnya begitu. Nah, kemudian para sahabat, apa itu orang Yahudi ahli kitab? Ya betul, nah itulah yang kamu nanti akan ikuti. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan kau ikuti mereka. Jangan sampai muslimin ini seperti orang Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubum syatta. Kau anggap mereka, kalau tadi orang Yahudi mungkin mereka umat Islam, seakan-akan bersatu, sementara hati mereka itu berpecah belah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dalam kondisi seperti ini. Kondisi di mana kita dirinya bersatu, tapi hati kita bermusuh-musuhan. Kalau itu yang terjadi, kemenangan, pertolongan Allah masih jauh rasanya. Tapi kalau kita bisa bersatu, hati, jiwa, dan raga kita, Allah akan memberikan pertolongan. Dan itulah yang akan mendatangkan kekuatan. Walaupun mungkin jumlahnya hanya sedikit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak hanya kekuatan itu tidak dilihat dari jumlah banyaknya ya. Betul. Kan tadi saya sampaikan di sini. Wala ibrota bikathrati adatil ummati wa qillati fi takminil izzati wa istima'il quwwati. Ini penafsiran dari Al-Maraghi ketika menjelaskan kalimat wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Belum menyatakan wala ibrota, sekali lagi, bikathroti adatil ummati wa qillati fi takwinil izzah wa istima'il quwwah. Bukan karena jumlah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga meskipun kita sedikit, apalagi banyak ya, hati kita bersatu ya. Insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Baik, kita lanjutkan SMS dari Pak Didin di Sukabumi tadi, Ustadz. Masih kaitannya dengan kekuasaan. Apakah mungkin Allah memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini, Ustadz? Padahal di negeri muslimin sendiri, muslim ini terpecah belah, bercerai-berai. Mungkin seperti contohnya di negeri Suriah, Libya, Yaman, dan lain-lain. Mohon tanggapannya kembali, Ustadz. Tapi nggak dicontohkan Indonesia. Indonesia nggak ya? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Amin, amin. Nah, ya itu. Sudah tentu sangat mungkin. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam tidak hanya di Timur Tengah saja, tapi Islam termasuk di Timur Jauh. Timur Jauh itu maksudnya ya
Indonesia, kemudian Malaysia, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga sangat mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban kepada seluruh umat Islam. Ayat tadi berlaku untuk siapa saja. Hanya memang dicontohkannya kepada Rasulullah, diturunkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kaidah usul fikih, al-ibratu la bi khusus sababi. Yang diperhitungkan itu bukan khususnya sebab, tapi adalah umumil lafdi, lafaz yang umum. Nah, jadi akan terjadi sangat mungkin pertolongan Allah diberikan kepada seluruh umat Islam di dunia. Tidak hanya di sebagian negara saja. Nah, oleh karena itu kita yakin, asal kita siapa saja yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dia inginkan. Maka kadang berdoa diperintah pada Rasul, tapi maksudnya untuk seluruhnya. Sekali lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Umumnya lafaz. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa ta'zi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kepada siapa saja. Dan terbukti juga muslimin pernah berjaya di hampir 2/3 dunia ini dalam waktu yang sangat cepat, yang belum pernah dialami oleh pemeluk agama lain. Dalam kawasan yang tadi cukup luas juga tidak pernah dirasakan oleh umat lain. Kenapa? Karena mereka konsisten dengan ajaran Islam. Muslimin maju karena mereka konsisten dengan ajaran Al-Quran. Muslimin maju karena mereka melaksanakan Al-Quran. Orang lain maju dengan meninggalkan ajaran agama mereka. Karena memang ajaran agama mereka itu secara realita menghambat kemajuan. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kitab yang akan membawa kepada kemajuan. Nah, inilah yang perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kitab yang oleh Allah, yang apabila kita laksanakan, kita akan menjadi umat yang taqaddum, yang maju, dan kita akan dapat menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Jadi kalau ditanya, apa mungkin? Ya, sangat mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau perpecahan di negara-negara muslim itu mungkin, nah, mengapa muslimin gitu? berpecah belah? Apakah tahapan-tahapannya harus ujian seperti itu? Ya. Memang ya sudah seperti yang sering saya katakannya. Kenapa muslimin ini berpecah belah? Pada hakikatnya bukan pada masalah-masalah prinsip yang mereka menyebabkan mereka berpecah belah. Masalah-masalahnya remeh-remeh sebetulnya. Atau mungkin malah dipecah belah. Nah, memang ya penyebab pecah belahnya umat Islam ini ada dua. Satu faktor eksternal, dua faktor internal. Faktor eksternal, memang musuh-musuh Islam tidak senang kalau muslimin ini bersatu. Kemudian faktor internal juga muslimin kurang waspada. Kalau saya mengikuti pendapat dari Muhammad Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar, beliau menyatakan penyebab muslimin ini berpecah belah ada 4. Satu, asiasa, karena politik menyebabkan muslimin berpecah belah. Kemudian yang kedua, masalah mazhab. Ini menyebabkan muslimin berpecah belah. Kemudian masalah asobiyah,
masalah kesukuan. Kemudian yang terakhir masalah kebanggaan pendapat. Ini semuanya kan sebetulnya bukan dalam permasalahan-masalah yang prinsip. Masalah politik, masalah keduniaan, mau milih siapa saja asal tidak merugikan Islam, kan silakan. Nah, kemudian masalah mazhab. Mazhab itu artinya aliran atau aliran berpikir. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, kalau disebutkan hanya 4 batal disebut banyak. Mereka berbeda-beda dalam mengistimbatkan satu hukum. Tapi itu bukan pada hal yang prinsip. Sholat subuh tetap 4 madhab, apapun juga madhabnya 2 rakaat. Tapi Imam Syafi'i mengambil ijtihad. Kalau subuh itu adalah dengan kunut. Sementara Imam Maliki beristihad, oh tidak dengan kunut. Sholat subuhnya tetap 2 rakaat. Imam Malik mengambil istihad, basmalah tidak perlu dikeraskan dibacanya, bahkan tidak dibaca pun tidak apa-apa. Tapi Imam Ahmad menyatakan basmalah bagian dari surah Al-Fatihah, dibaca. Imam Syafi'i pembacanya dengan keras dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kan masalah-masalah memang tidak prinsip. Masalah asobiyah, masalah kesukuan. Islam ini datang untuk menghilangkan perbedaan kesukuan. Tidak ada yang mulia kecuali yang bertakwa. Tidak ada antara ajam dan Arabi yang lebih mulia. La fadla bainal Arab wal ajam illa bittaqwa. Ini pesan Rasulullah terakhir pada waktu haji wada. Kemudian pendapat. Kalau memang itu pendapat, itu tidak sampai pada satu kebenaran yang mutlak. Maka Imam Syafi'i menyatakan, pendapat saya mungkin benar, tapi mengandung kesalahan. Pendapat Anda mungkin salah, tapi mengandung kebenaran. Selesai. Tetapi ini kadang dijadikan sebagai alasan untuk berpecah belah. Masalah ijtihad seharusnya tidak boleh berpecah belah, menyebabkan berpecah belah. Kemudian yang sekarang terjadi di Timur Tengah, itu karena memang orang Islam tidak senang. Orang non-Islam, musuh-musuh Islam tidak senang. Ketika Libya bersatu, tidak senang mereka. Ketika Syria bersatu, tidak senang mereka. Bagaimana? Dipecah belah. Itu. Bagaimana Yaman dengan Arab Saudi bersatu, nggak senang. Bagaimana supaya Yaman dengan Arab Saudi bermusuh-musuhan? Itu yang terjadi. Nah, kenapa orang-orang di luar Islam bisa memecah belah umat? Karena memang di dalamnya sendiri tidak kuat, rapuh. Nah, akhirnya muslimin berpecah belah. Kalau kita semuanya kembali kepada Quran, maka tidak mungkin muslimin ini berpecah belah. Jelas ayatnya, beberapa ayat semua menjelaskan soal persatuan. Tidak ada satu ayat pun yang membolehkan muslimin ini berpecah belah, nggak ada. Nuansa ayat Al-Quran seluruhnya adalah nuansa persatuan dan kebersamaan. Ibadah, sholat, coba kita bayangkan. Kita sholat walaupun sendiri, ketika kita baca tasyahud, kita tetap assalamualaikum wa ala ibadillah bissolihin. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada kami dan seluruh hamba-hamba yang soleh. Tidak memandang bulu, apakah hamba ini dari kelompok A, dari kelompok B, kelompok C, semuanya satu. Kita sholat sendiri, tetap ihdinas syiratal mustaqim. Tidak boleh kita ihdini syiratal mustaqim. Batal sholat kita. Dimulai sholat dengan takbir, Allahu Akbar, pada Allah yang vertikal. Selesai, assalamualaikum warahmatullah. Siapa saja yang ada di samping kita, tidak pandang bulu apapun kelompoknya, apapun golongannya, apapun partainya, apapun madhabnya, kita beri salam. Itulah ajaran Al-Quran. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Beliau makhluk, atau boleh dikatakan manusia yang, atau mungkin juga hamba Allah yang paling benci terhadap terhadap perpecahan. Maka nuansa hadis-hadis yang beliau sampaikan adalah nuansa kebersamaan. Beliau tidak menghendaki umatnya berpecah belah. Nah, jadi itu tadi. Kenapa umat Islam sekarang ini berpecah belah? Kemungkinan tadi
di dalam ini rapuh, datang kekuatan dari luar. Muncullah kemudian perpecahan di mana-mana, bahkan naudzubillah min dzalik, saling bunuh-membunuh, semuanya mengatasnamakan Islam. Nah, semuanya mengataskan nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Islam, Masya Allah, semua itu bersaudara. Sampai-sampai di dalam disebutkan, apabila ada dua orang yang bermusuh-musuhan, fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara kamu. Walaupun bermusuh-musuhan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Hendaknya diislahkan di antara keduanya. Artinya semua masih saudara, untuk mereka bisa kembali bersatu. Itulah Islam yang sangat menekankan persatuan, kebersamaan atau kehidupan berjamaah, dan Islam sangat menekankan umatnya agar tidak berpecah belah, tidak berfirqah-firqah, tidak bertafarruq. Inilah ajaran Islam, sangat menekankan bersatu dan sangat menekankan untuk jangan berpecah belah. Nah, Allah alam bisawab. Baik. Semua tadi yang disampaikan Ustadz, kita di Indonesia pun tetap waspada ya, agar tidak ada kekuatan luar dapat memecah kaum muslimin khususnya di Indonesia. Ya. Memang ya sekarang kata sebagian pengamat ya, Allah alam bisawab, setelah mereka menggarap Timur Tengah, mereka akan menggarap Indonesia. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan. Ya. Amin, amin. Semoga Allah melindungi Ustadz ya. Amin. Dan terakhir nampaknya Ustadz, ini SMS dari hamba Allah Ustadz, sebelum kita akhiri dan mungkin nanti Ustadz berikan kesimpulan. Ustadz, bagaimana dengan dalil walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum dan seterusnya. Dalil itu seolah sudah tidak berlaku karena muslim sekarang sudah mengikuti semua perilaku mereka, sudah mendarah daging dari makanan, pakaian, gaya hidup dan lain-lain. Bagaimana dengan hal ini Ustadz? Terima kasih. Kalau ayat ya mesti berlaku, karena Quran ini cirinya kebenaran Quran itu 3. Benar sebelum diturunkan, benar ketika diturunkan, benar setelah diturunkan. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Bahwasanya masih ada orang-orang Islam yang tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, masih ada. Tidak mungkin ayat ini tidak bersatu karena muslimin sudah menjadi Yahudi semua, muslimin menjadi Nasrani semua. Nah, kita tidak boleh, harusnya kita bijak, kita berpikir. Karena apa? Ta'ifatun alal haq, ini mesti akan ada. Dimanapun juga. Tidak semuanya rusak semuanya. Tidak 100% rusak. Tidak 100% rusak. Masih tetap ada muslimin yang konsisten, ini ada. Maka itu peringatan bahasanya orang-orang Yahudi itu sebetulnya kan kalau melihat ayatnya, melihat kalimatnya kan untuk Rasulullah, walan tardo angkal Yahud, dan tidak akan rela kepada engkau wahai Muhammad. Nah, orang-orang Yahudi dan sehingga engkau mengikuti langkah-langkah mereka. Maksudnya kepada Nabi Muhammad saja mereka tidak ridho, apalagi kepada umatnya. Waspada. Kepada Nabi Muhammad SAW diminta waspada oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Maka tadi dikatakan al ibratu bi ummul lafzi la bi khususis sababi, dan semacam itu. Jadi ayat ini berlaku untuk semuanya, walaupun latar belakangnya adalah ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini tetap berlaku bahwa umat Islam memang banyak yang mengikuti Yahudi dan Nasrani, tetapi kita yakin banyak juga umat Islam yang tetap mereka konsisten dalam kebenaran. Allah alam bisawab. Baik Ustadz, baik sebelum diakhiri mungkin seperti biasa Ustadz bisa memberikan kesimpulan dari kajian di sore hari ini. Jadi dari apa yang telah kita perbincangkan ketika coba mengkaji ayat ke-26 dari surah Al Imran ini, dapat kami simpulkan bahwasanya
kekuasaan yang mutlak adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekuasaan yang ada di tangan manusia sangat relatif, sifatnya hanya pinjaman dan tidak kekal. Kemudian kekuasaan apabila itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sesuatu yang sangat indah. Tetapi apabila bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu bagi umat Islam, mari ya jangan kita jadikan kekuasaan sebagai tujuan utama, tetapi yang kita jadikan tujuan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya. Maaf. Demikianlah Iwan Ahwat tausiah sore untuk edisi hari ini. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Diah Shalom Mansur dalam kajian tafsir maudhu'i Quran Surah Al-Imran ayat yang ke-26 mengenai indahnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwan Ahwat, semoga Iwan Ahwat di sore hari ini dapat yang memetik pelajaran tadi ya, dan juga dimanapun berada, saya Rizal Al-Haq ditemani oleh para pejuang dakwah kita. Ada Kang Jawir, Zen, dan Rosid undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.